Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Vinatronic Channel. Teman-teman, kali ini saya akan sharing ya mengenai kontaktor. Apa sih kontaktor itu? Kontaktor adalah peralatan listrik yang digunakan untuk penghubung dan pemutus daya listrik yang dikontrol secara elektromagnetis menggunakan koil. Jadi prinsip kerjanya kontaktor itu sama dengan relay ya, hanya kontaktor ini digunakan untuk daya-daya besar seperti itu teman-teman. Jadi prinsipnya menggunakan coil, ketika coil ini dienergiskan atau dikasih power, maka inti besi di kontaktor akan tertarik dan menghubungkan kontak-kontak kontaktor tersebut. Biasanya digunakan untuk daya besar ya, di atas 10 ampere. Jadi kalau di atas 10 ampere, saya sarankan menggunakan kontaktor ini supaya lebih aman. Kalau di bawah 10 ampere, itu bisa menggunakan relay masih ya, seperti itu. Kontak utama adalah NO. Jadi kebanyakan kontak utamanya NO ya. Kemudian auxiliary kontak atau kontak bantu bisa NO dan NC ya, teman-teman ya. Kontak utama juga ada yang NO maupun NC ya, tergantung keperluan desainnya, seperti itu. Jadi kita bisa melakukan pemilihan komponen sesuai keperluan desain yang kita butuhkan. Bisa pakai NO ataupun pakai NC ya, seperti kebutuhan yang kita perlukan. Kemudian digunakan untuk beban daya motor ya, bisa kemudian pemanas atau heater, lampu sorot dan lain-lain, seperti itu teman-teman. Jadi di dalam kontaktor ini ada peredam busur percikan api ya, ketika kontak itu utama itu, ketika kontak utama itu on maupun off, jadi lebih aman. Makanya ya itu tadi, kalau di atas 10 ampere bagusnya menggunakan kontaktor seperti itu teman-teman. Ini adalah contoh ya, contoh penampakan kontaktor seperti ini modelnya. Jadi berbagai tipe atau merek ya, macam-macam. Seperti ini model dan bentuknya teman-teman ya. Oke, lanjut. Kemudian di kontaktor itu juga menggunakan pegas spring ya, untuk meyakinkan kontak utama terputus ketika coil de-energize. Artinya di dalam mechanical kontaktor itu nanti ada springnya ya. Ketika coilnya de-energize atau tidak kita kasih power, maka spring tadi mendorong inti besi untuk membuka kontak utama tadi. Jadi diyakinkan dengan pegas spring ini supaya kontak utamanya putus ketika de-energize. Kemudian kontak utama dilengkapi spring kontak, ya ini spring kontak ya. Jadi kontak utamanya ada springnya untuk meyakinkan kontak nyambung dengan kuat ketika coil energize. Jadi kontak utama itu ada springnya, nanti ada di fotonya ya. Sehingga ketika dia kontak maka lebih tertekan lagi oleh spring, sehingga betul-betul kontaknya kuat ya, tidak enggang-enggang atau bisa menimbulkan ngefong nanti atau percikan ya. Atau istilahnya kalau nggak full kontak atau kontak erat, maka dia akan nanti timbul bunga api ya atau ngefong seperti itu. Makanya di kontaktor dilengkapi dengan spring kontak ya, berbeda sama relay. Relay nggak ada seperti itu. Kemudian di kontaktor ini kontak utama sudah fix. Jadi kontak utamanya fix. Misalnya 3NO ya 3NO aja. Tidak bisa dirubah, dan kontak bantu bisa ditambah. Artinya kontak utama itu sudah fix, tidak bisa dirubah. Kontak bantunya ini bisa ditambah. Artinya kita bisa memasang tambahan auxiliary kontaknya ya, yang disangkutkan di mechanical kontaktor. Nanti akan dijelaskan di video-video berikutnya. Nah ini ya penggambaran kontaktor yang lain, ada coilnya. Nah ini kemudian ada mechanical dalamnya ya, ini ya. Ya inilah ada spring di kontak utamanya, kelihatan springnya ini. Seperti itu teman-teman. Ini adalah auxiliary kontaknya yang disambungkan di atasnya ini biasanya. Seperti itu. Oke, selanjutnya adalah simbol ya. Jadi simbol ini kita gunakan untuk memudahkan penggambaran komponen ya, digambar kelistrikan. Ini adalah penampakan kontaktor seperti ini. Seperti apa sih simbolnya, kita lihat ya. Nah, untuk coil
itu adalah ini ya terminalnya ya. Jadi kodenya adalah A1 A2 ini simbolnya. Jadi kalau yang umum itu A1 adalah pasnya, yang A2 adalah netralnya ya. Netral untuk listrik kontrolnya. Sebenarnya bolak-balik sama. Seperti itu. Hanya ini dibuat pas, ini dibuat netral supaya mudah untuk pengecekannya ya. Seperti itu teman-teman. Kemudian ini adalah kontak utama ya. Jadi ada angka 1, angka 2 ini satu kontak atau L1 T1. Kemudian ini adalah kontak utama yang kedua, angka 3, angka 4 ya kan? Atau L2 dan T2. Kemudian yang kanan ini adalah kontak utama yang ketiga ya, angka 5, 6 atau L3 dan T3. Ini teman-teman kontak utamanya yang dipakai untuk menghubungkan listrik tenaga tadi, listrik daya tadi. Kemudian di samping kontak utama ada kontak bantu ya. Jadi kontak bantunya ada kodenya 1314 ini. Terminalnya jadi ini NO. Kode angkanya adalah 13 dan 14. Jadi kalau ada kontak bantu lebih dari 1 NO maka kode berikutnya adalah 23 dan 24. Seperti itu dan seterusnya. Yang ketiga adalah 33 dan 34, seperti itu. Kemudian ada juga kontak bantu NC ya. Ini simbol angkanya adalah 2122, kodenya begini gambarnya. Jadi kalau kontaknya NC yang kedua itu berlanjut ya, misalnya menjadi 3132 4132 4142 dan seterusnya. Seperti itu teman-teman. Ini ya penggambarannya ya. Bentuknya. Kemudian yang ini bisa dibuka ya biasanya. Bisa dibuka untuk masang auxiliary kontak tambahan di atasnya kontaktor ini. Kalau ini biasanya umumnya sih untuk tagging ya. Atau angka nomor-nomor daripada kontaktor itu. Misalnya K1, K2 dan seterusnya. Kemudian aplikasi untuk kontaktor ini banyak sekali ya. Jadi intinya itu fungsinya untuk pemutus dan penghubung daya listrik. Intinya itu aja sih. Jadi pemutus dan penghubung daya listrik untuk satu fase maupun 3 fase. Kemudian untuk panel-panel motor listrik bisa, heater pun yang besar-besar yang 3 fase itu juga perlu kontaktor ya untuk penghubungnya. Baik itu satu fase maupun 3 fase. Panel-panel ATS bisa, panel kontrol daya. Jadi untuk pemutus penghubung ya untuk daya-daya listrik ya, daya panel dan sebagainya. Panel daya misalnya untuk suplai listrik ke area tertentu ya itu bisa juga dibuka tutup dengan kontaktor. Kemudian untuk panel kontrol kapasitor bank. Jadi kalau misalnya pemakaian daya listrik untuk industri biasanya itu kan beban induktifnya besar-besar ya. Jadi itu perlu kapasitor bank untuk mengkompensasi ya beban induktif tadi. Jadi bisa dipergunakan juga untuk kontaktor ya untuk menyambungkan memparalel kapasitor-kapasitor yang ada di kapasitor bank panel seperti itu teman-teman. Ini contoh penggunaannya ya untuk panel AMM-HTS ini kontaktornya ya. Ini adalah misalnya untuk panel motor listrik. Ini ada 3 kontaktor ini hubung bintang segitiga misalnya seperti itu. Oke teman-teman, saya pikir untuk masalah kontaktor sudah selesai ya. Jadi silahkan kalau mau komen, komentar atau nama-namain ya supaya apa yang saya sampaikan lebih lengkap, lebih detail ya. Sehingga kita lebih bisa maksimal untuk mendapatkan ilmu yang kita bagikan hari ini ya, yang kita sharing hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.